menggunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar akan merugikan perorangan masyarakat maupun generasi muda dan berbahaya bagi kehidupan bangsa, nilai budaya, dan akhirnya melemahkan tatanan nasional. Apa itu penyalahgunaan narkoba? Di sini tadi sudah tersinggung, yaitu gejalanya sudah tersinggung, mulai dengan berbohong, jalan sempoyongan, bicara helo tanpa terkatut-katut, terdapat tanda-tanda bekas suntikan atau sayakan di bagian tubuh, sering menerima telepon atau tamu yang tidak dikenal, ditemui obat-obat kertas, timah, jarum suntik, korek api di kamar dan tasnya. Ya, ini yang diinginkan. Kita lanjut. Ya, pelajaran narkoba ini adalah akan mengurangi disiplin, membuat kita bengong, membuat kita linglung dan suka bolos. Pengabaian kegiatan ibadah, menarik diri dari aktivitas bersama keluarga. Yang ya dan sering menyendiri sembunyi di kamar mandi. Kenapa mencoba narkoba? Penasaran akan mengikuti tren. Ini akan membuat senang, lari-lari, pengertian itu salah penggunaan. Sekali-kali tidak menimbulkan kecanduan. Ya. Kurangnya menghadapi tekanan pergaulan sehingga tidak mampu menolak narkoba secara tegas. Keinginan untuk diterima di lingkungan, kecanduan merokok dan minuman keras. Di lingkungan keluarga yang kurang pengawasan, tidak ada kasih sayang dan tidak ada komunikasi orang tua yang banyak sibuk. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba. Ini bisa dilihat sama ada belajar, ya, bisa mengetahui tanda-tanda pemakaian narkoba, baik karena penyalahgunaan, tanda-tanda kecanduan. Saya tadikan di sini narkotika adalah ada jenis morfin, heroin, kokain, ganja. Jadi dari pohon ganja itu bisa dibikin bermacam cara, baik dari buahnya, daunnya, batangnya itu akan berbagai nama. Psikotropika adalah sabu-sabu, ekstasi, ATS, dan bahan aktifnya adalah alkohol, nikotin, kecubung, medis, makro, lem, dan kafein. Ini bisa dilihat oleh adik-adik gambar jenis narkotika, baik heroin, marijuana, melazen, kokain, tembakau ganja, khas atau getah ganja. Jadi pohon ganja ini sama dengan pohon kelapa, semua barangnya bisa berguna, tapi sangat berbahaya. Psikotropika, obat penenang, kayak obat tidur, pil koplok, BK, Nipan, Valium, leukosit dan lain-lain. Ini adalah jenis daripada psikotropika, ya. Efeknya adalah bicara telo, memperlambat respon fisik, mental, emosi, dosis dan lain-lainnya. Ini adalah jenis-jenis gambar psikotropika. Ini adalah ekstasi, ya. Ekstasi ini adalah metaloni yang putih, yang dua itu leukosit. Ini adalah daun kontinen, itu adalah benzodiazepin, dan alat perusak yang dikenal sekarang sabu-sabu.
Zat aktif lainnya adalah alkohol. Ya. Alkohol yang tidak kesehatan tapi tidak disalahgunakan akan memperlambat kerja sistem saraf, memperlambat efek motorik, menekan pernapasan, jantung, dan mengganggu pendarahan penilaian. Ya. Ini morfin. Morfin karakteristiknya adalah anestesia yang kuat, tidak berbau dan ini. Morfin digunakan di dinas kesehatan. Jadi bagi warga masyarakat yang akan dioperasi itu diberi morfin. Itu seizin dari kepolisian dan itu pun ada syarat-syarat ukuran-ukurannya. Efeknya adalah rasa gembira berlebihan, tekanan darah menurun, denyutnya dilapat, otot kejang, mengantuk, kecelakaan kabur, sulit berpikir dan apatis. Ini adalah ekstasi, inek, ektasi, agogram, yogigram, esensi, kalisti, butterfly, black hair. Ini karakteristiknya adalah bentuknya berupa tablet dan kapsul warna-warni. Cara penggunaannya ditelan secara langsung, mendorong tubuh melakukan aktivitas melampaui batas maksimum. Efek peningkatan daripada detak jantung, tekanan darah, rasa tenang, berlebihan, hilang dan rasa percaya diri. Setelah efek di atas bisa akan terjadi merasa lelah, cemas, depresi yang dapat berlangsung beberapa hari. Gerakan tak terkontrol, mual, muntah, sakit kepala, hilang selera makan, dan rasa haus berlebihan. Kematian terjadi karena tidak seimbangnya cara tubuh, baik karena dehidrasi atau terlalu banyak cairan, akan menyebabkan suatu kerusakan otak yang permanen. Ini adalah ganja, marijuana, hasil, gile, budi, stick, meridian. Karakteristiknya akan menimbulkan ketergantungan fisik diikuti oleh kecanduan fisik dalam waktu lama, terutama bagi mereka yang telah rutin menggunakan. Bentuk daun kering, cairannya lengket, minyaknya dan gambar ganja. Efeknya bisa menurunkan keterampilan motorik, peningkatan denyut jantung, rasa gelisah, panik, perubahan persepsi tentang ruang, waktu, depresi, halusinasi, dan rasa ketakutan. Dan ini akan menurunkan komplikasi kesehatan, baik pernapasan, peredaran darah maupun kanker. Karakteristik metafenametamin, bentuknya berupa kristal, cairan, udara larut dan alkohol dan air. Cara penggunaannya bisa dibantu dengan alat bom. Efeknya akan menimbulkan perasaan layang sementara yang berangsur-angsur membagikan kegelisahan luar biasa. Aktivitas tubuh dipercepat berlebihan. Penggunaan sabu-sabu yang lama akan merusak tubuh, bahkan kematian karena overdosis. Solvent, ini adalah PLN, airborne, tanner, bensin, dan spiritus. Efeknya pernapasan terhambat, infeksi dalam tenggorokan, gangguan serius pada otak, dan kerusakan pada hati. Jadi kadang-kadang lem itu diisap-isap oleh hidung. Ya. Ini caranya diisap diisap oleh hidung, baik langsung dari lem maupun dimasukkan dalam kertas untuk pengisapannya. Ini adalah yang digunakan. Baik. Perubahan wajah para pecandu sebelum dan sesudah pakai narkotika. Ini bisa dilihat, ya. Ini Januari 2017 dan Juli 2017 kelihatan perubahan wajahnya. Ini contohnya, baik dari muka atau dari gigi. Ini juga sama, bisa dilihat bagaimana perubahan wajah. Ya, ini selama 10 tahun. Ini ketentuan pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 111. Pasal 112 menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, menyediakan menyediakan golongan satu tanaman atau bukan akan dipenjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal 800 juta, maksimal 8 miliar.
Pasal 114 menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, sebagai perantara, jual beli, menukar atau mendatang narkotika dengan golongan 1 dipenjara seumur hidup, penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, denda 1 M atau 10. Ya. Ini pasal 127. Setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri penjara paling lama 4 tahun. Menanggulangi kenakalan remaja, perbanyak melakukan ibadah, memperbaiki komunikasi dengan orang tua, perbanyak melakukan aktivitas bermanfaat seperti olahraga sesuai dengan hobinya, kegiatan ekstrakurikuler dan lainnya yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Perbanyakan sharing, curhat dengan orang tua, guru dan sahabat. Nah, ini adalah narkotika. Itu yang didirikan untuk masalah narkotika. Nah, di sini yang harus diperhatikan untuk adik-adik yang dimana sekarang adalah masanya COVID dan statusnya masih AKB, Kuningan adalah PSBM, ya, pembatasan sosial berskala mikro menengah. Ya. Dan diketahui Kuningan ini meningkat dari hijau menjadi kuning. Swab yang ke-1 hasilnya, swab yang kedua ada 9, kedua ada 8. Maka dalam menghadapi dalam normal nanti, ya, PSBM sampai tanggal 1 normal akan dilakukan bukan normal seperti biasa, tapi AKB, adaptasi kebiasaan diri. Adaptasi kebiasaan diri harus diperhatikan. Ya, dalam adaptasi kebiasaan diri dibiasakan menggunakan masker, cuci tangan, ya. Ini terus oke lama. Oke. Ya, ini yang harus diperhatikan. Ya, tetap harus kita perhatikan dalam ya, diperhatikan di video bagaimana cara-cara AKB yang dilakukan oleh anak pelajar. Ya. Jadi anak-anak sekolah itu harus bisa menyampaikan kepada tetangga atau apa, jangan sampai tidak menggunakan masker. Dan tadi saya juga siang di sini ada anak pelajar di sini seharusnya kembali tidak menggunakan helm, ya, karena harus menggunakan helm. Ya. Ini adalah helm masker dilakukan dan sekolah pun tidak dilayani, ya. Dan harus diperhatikan adik-adik pelajar adalah dalam undang-undang pidana sampai umur 18 tahun itu dikatakan usia anak. Ya. Di sini dikatakan aku bangga jadi anak Indonesia. Ya. Apakah kita termasuk anak? Orang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan juga yang sudah menikah. Ya. Jadi dari 18 tahun sampai ke bawah itu adalah anak, dikatakan anak. Ya. Hak anak adalah merupakan bagian dari tidak terpisah dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersifat umum
berlaku untuk semua manusia di mana saja. Tentunya tidak boleh dirampas siapapun dan tidak boleh silakan walaupun secara sukarela. Setara, tidak ada tingkatan antara satu hak dan hak yang lain. Ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang Perlindungan Anak UMPA disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan perangkat perundang-undangan yang paling akhir dan memberikan pengaturan tentang perlindungan anak setelah Undang-Undang Kesejahteraan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, khususnya bagi ketiga bagian ke atas tentang dan 10 tentang hak anak. Undang-undang merupakan kerangka payung yang memberikan perlindungan bagi anak-anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai hak anak menjelaskan secara rinci tentang perlindungan anak. Pengertian anak berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan, juga sudah maupun yang sudah kawin. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengapa anak membutuhkan perlindungan khusus? Anak karena alasan kekurangan tangan fisik dan jiwanya membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun setelah kelahirannya. Isinya apa saja ya? Ini prinsip-prinsip umum, non-diskusi. Semua anak mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara. Kepentingan terbaik anak, setiap tindakan oleh kewenangan publik harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Anak mempunyai hak-hak yang hak-hak sipil maupun hak-hak ekonomi, sosial maupun hak budaya. Untuk partisipasi anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai dengan tingkat usia, perkembangan, dan pendapatan. Sini adalah mempunyai hak pendapat. Tidak ada istilahnya, oh saya dulu negara tidak bisa mengasih tahu. Ya. Jadi mempunyai hak pendapat pada orang tua, walaupun masih kecil, tapi pendapat itu bisa dihargai apabila benar. Dari pelakuan apa saja anak patut dilindungi? Diskriminasi, eksploitasi, pelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai usia dan kebutuhan. Tanggal presentasi anak adalah ditujukan yang diberitahukan, ditanyakan pendapat dan diberitahukan. Prakasa orang dewasa anak menerima keputusan. Prakasa anak diarahkan dan prakasa anak orang dewasa menerima keputusan. Ini adalah takarannya. Hak sipil dan kemerdekaan, hak atas nama dan kewarganegaraan, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berpikir dan beragama, kebebasan berserikat, hak atas perlindungan kehidupan pribadi, hak atas informasi, bebas dari pemeriksaan, perlakuan atau penghukuman keji, tidak manusiawi atau penegakan kantoran. Kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak anak yang cacat verbal, hak anak atas kesehatan dan layanan kesehatan, hak atas anak atas jaminan sosial dan layanan serta fasilitas perawatan anak. Hak anak adalah atas peningkatan standar kehidupan. Di sini mempunyai hak semua, baik yang normal maupun yang ada gangguan.
Baik untuk pendidikan pun sama, ya, pendidikan, waktu luang, pendidikan budaya. Hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar, wajib dan gratis. Hak untuk dididik agar menjadi manusia yang berkepribadian, yang berkembang bakatnya, menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain, menghormati orang tua dan peradaban, bertanggung jawab dan tanggung rasa atau toleransi dalam masyarakat merdeka, menghormati lingkungan alam, hak atas waktu luang dan terlibat kegiatan budaya. Perlindungan anak khusus apa saja ya? Di sini adalah 2. Perlindungan khusus dalam situasi darurat, penguncian anak dalam situasi konflik bersenjata termasuk pemulihan reintegrasi sosial. B. Perlindungan anak bagi anak yang melakukan pelanggaran pidana. Jadi anak-anak yang melakukan pelanggaran pidana nanti adalah pidananya ada khusus, ya, tidak sama dengan pidana dalam sidang orang dewasa. C. Perlindungan khusus dalam situasi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan narkoba, eksploitasi dan kekerasan seksual, penjualan dan perdagangan dan penculikan anak, eksploitasi dalam bentuk lainnya. Di perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas, masyarakat adat terasing. Nah, di sini adalah mari kita anak-anak kita adalah stop kita narkoba, ya, stop perdagangan anak, tetap gaul tanpa narkoba. Ya, ini yang untuk diperhatikan daripada kita sebagai pendidikan materi adalah masalah narkotika dan hak anak. Jadi sekali lagi perlu diingatkan untuk anak belajar agar bisa disampaikan bahwa terhitung tanggal 27 Juli bagi warga negara yang tidak menggunakan masker akan diproses, ditindak dengan denda 150.000 atau tindakan fisik dengan cara dikasih baju saya pelanggar dan suruh menyapu jalan di tempat orang. Itu yang harus diperhatikan. Setiap adik-adik keluar ke sekolah tetap wajib menggunakan masker, wajib menggunakan helm di jalan di mana demi keselamatan. Karena apa? Adik-adik adalah sebagai pendidik, sebagai didik harus memberikan contoh di depan masyarakat, ya. Karena sebagai belajar intelektual yang baik, ya. Jadi jangan sampai terjadi pergi ke sekolah tidak pakai helm, ke sekolah tercatat, ya. Tadi berapa orang kita masuk, kita tidak boleh masuk sepulang dengan helm, masker, ya. Jadi akan disosialisasikan sama adik kepada warga, tetangga semuanya. Terhitung 27 Juli yang tidak menggunakan masker ditindak dan ditilang proses. Tindakannya adalah denda 150.000, ditindak, dikasih pakaian, dikasih alat sapu, suruh nyapu jalan dengan kopi ada tulisan saya pelanggan, ya. Jadi ditonton orang semua, ya. Itu pelaksanaannya, tindakan yang dilakukan. Jadi dan sekarang marilah kita AKB, adaptasi kebiasaan baru untuk menghadapi new normal. Karena apa? New normal itu bukan kembali pada normal, tapi merubah kebaikan supaya masyarakat tidak langsung dipaksa dan di lockdown dipaksa tidak boleh keluar rumah atau apa, ya. Jadi kita kalau tidak penting jangan keluar rumah. Mungkin itu yang kita sampaikan materi dari Polsek Pancalang. Semoga bermanfaat bagi adik-adik yang baru yang masa orientasi sekolah, yang dari SMP masuk ke SLA, jadi kelas 1 SLTA, dan tingkat atas yaitu di SMK 6 Kuningan. Ya, semoga adik-adik dengan belajar sekolah di sini
nantinya Glorious Kema adik-adik bisa lebih daripada saya, bisa jadi presiden, jadi pejabat yang bisa bermanfaat bagi usaha dan bangsa. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.